Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus, pada pagi hari ini, kami mau belajar mengenal dirimu di dalam Yesus Kristus, anak-Mu yang tunggal, Tuhan kami, Juru Selamat kami, penebus kami satu-satunya. Mohon kiranya Roh Kudus menolong kami, menyertai kami, memberikan pencerahan kepada hati dan pikiran kami, supaya kami mengerti apa yang Engkau nyatakan, Engkau ajarkan dari firman-Mu, dan kami mau mendiskusikan di dalam hati dan mempercakapkannya di dalam proses pembelajaran ini. Ya Tuhan, berkati kami, sertai kami, pimpin kami. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pembelajaran kita tentang siapakah Yesus Kristus merupakan hal yang sangat sentral di dalam kehidupan iman Kristen kita. Mengapa sangat sentral? Karena kita tahu bahwa kehidupan orang Kristen, tampilan yang dinyatakannya dalam keseharian, itu berkaitan dengan kehidupan kita yang berpadanan dengan Yesus Kristus. Kita tahu bahwa sepanjang sejarah manusia, ada banyak orang yang coba mempertanyakan, mendiskusikan, mendebatkan tentang siapa Yesus Kristus. Ada isu-isu yang berkaitan dengan siapakah Yesus Kristus. Baik yang menekankan hanya kemanusiaan Yesus Kristus, yang menekankan keilahian Yesus Kristus, atau yang mencampur adukan dengan prinsip dan pengertian yang salah. Dan kita tahu bahwa ada banyak pengajaran yang berkaitan dengan hal tersebut di dalam sejarah kekristenan kita. Misalnya saja ada kelompok kaum Ebionit, seorang kelompok yang berkaitan dengan kekristenan yang berasal dari pemikiran Judaisme, yang sangat menyangkal Kristus adalah Tuhan. Hanya menekankan Yesus hanyalah sesosok manusia yang memiliki kemampuan, yang memiliki kekuatan dari Allah. Ada juga kelompok-kelompok kepercayaan yang meyakini bahwa Yesus Kristus itu adalah ilahi. Keilahiannya terjadi pada peristiwa pembaptisan Yesus Kristus. Sehingga Yesus yang tadinya manusia menjadi Kristus. Karena ada yang ilahi yang membuat Yesus menjadi Kristus. Bahkan ada ajaran yang mengajarkan bahwa Yesus Kristus adalah ciptaan yang pertama dari Yahweh, Allah. Pemikiran ini berasal dari pemikiran Arianisme. Tentu ini menjadi isu-isu yang ada di dalam pengenalan kita akan Kristus. Dan kita tahu bahwa isu-isu tersebut sesungguhnya merupakan cerminan dari ketidakmengertian manusia apa yang diajarkan di dalam Alkitab. Sehingga manusia menganggap Yesus hanya manusia, dapat dijadikan sebagai nabi, orang yang bermoral tinggi, yang memiliki kualitas kesalehan yang tertinggi dan sebagainya. Karena Yesus Kristus hanya ada di dalam konteks Judaisme. Dan mereka menganggap Yesus Kristus sebagai salah seorang yang bermoral, yang menuruti firman Tuhan. Bahkan kalau kita menyaksikan sampai hari ini, orang banyak mengenal Yesus sebagai manusia bermoral atau hanya sekedar nabi. Bagian yang berikutnya ada yang meninggikan Yesus sampai kehilangan pengertian bahwa Yesus Kristus Tuhan kita, anak Allah yang tunggal itu, berinkarnasi. Mereka tidak mau menempatkan Yesus Kristus dengan kenyataan sejarah bahwa Tuhan Allah kita mengutus anak yang tunggal, Yesus Kristus, untuk menjadi manusia. Jadi dibedakan, Yesus Kristus yang dilahirkan Maria mendapatkan kuasa, kekuatan, dan otoritas dari Allah pada saat hari pembaptisannya. Dan akhirnya pada waktu kematiannya, yang ilahi, yang menaungi Yesus, itu meninggalkannya sehingga ia mati. Dan pada waktu dia bangkit, dia dinaungi lagi. Inilah pengajaran-pengajaran yang muncul sampai hari ini. Sulit untuk mengerti, sulit untuk memahami, kalau kita tidak belajar dari ajaran yang ada di dalam Alkitab. Di dalam Alkitab, mulai dari Perjanjian Lama sampai dengan Perjanjian Baru, setiap kitab
dan setiap narasi yang penting, yang utama, selalu berpusatkan pada pengenalan akan Kristus. Karena di dalam kita mengenal Kristus, di sana ada hidup yang kekal. Tuhan Yesus sendiri pada Injil Yohanes pasal 17 memberikan kepada kita pengajaran. Tuhan berkata dan berfirman bagi murid-muridnya, dan dia menjelaskan hal tersebut di dalam Injil Yohanes pasal 17 ayat yang ketiga. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Mengenal. Mengenal itu berbeda dengan mengetahui. Saya tahu, belum tentu saya kenal. Saya mengenal, sewajarnya saya sudah tahu. Perbedaan ini sangat prinsip. Kalau saya hanya tahu, maka saya bisa beragama. Saya bisa ikuti rutinitas, ritualitas dari keagamaan saya. Karena saya tahu, saya ada dalam komunitas keagamaan saya ikuti semua peraturan keagamaan saya berdasarkan apa yang saya tahu. Namun kalau saya kenal, memiliki suatu kualitas relasi yang bersifat pribadi. Saya mengenal. Mengenal berarti saya memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan. Dalam hal ini, mengenal Yesus Kristus. Hubungan pribadi itu hanya mungkin terjadi karena faktum salutis dan karena anugerah dari Allah Bapa yang dikerjakan oleh Roh Kudus di dalam hati saya. Iman yang menjadi sarana untuk saya mengenal. Mengenal ini mencakup bukan hanya pengetahuan, bukan hanya pengertian, tapi relasi yang mendorong saya mengerti dan menaati serta mencintai dan menyembahnya. Ini hal yang perlu dan penting di dalam pengertian mengenal. Mengenal aku, kata Tuhan Yesus, berarti saya memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan, dan di dalam relasi itulah kita yang percaya, kita yang mengenal, mendapatkan hidup yang kekal sekarang dan nanti. Already, saat ini, ketika kita masing-masing memiliki hubungan pribadi dengan Yesus Kristus, kita memiliki hidup yang kekal. Namun kita lihat kenyataannya, pada zaman Yesus ada di bumi ini, ketika dia mengajarkan kebenaran firman Tuhan yang sudah dinyatakannya, ada banyak orang yang tahu, bahkan menerima berkat mujizat, tetapi belum tentu mengenal. Tuhan Yesus menempelak ahli-ahli kitab. Di dalam Injil Yohanes, pasal yang kelima, dikatakan demikian, ayat 37 sampai 40. Bapa yang mengutus aku, dialah yang bersaksi tentang aku. Kamu tidak pernah mendengar suaranya, rupanya pun tidak pernah kamu lihat. Dan firman-Nya tidak menetap di dalam dirimu, sebab kamu tidak percaya kepada Dia yang diutusnya. Kamu menyelidiki kitab-kitab suci, sebab kamu menyangka bahwa olehnya kamu mempunyai hidup yang kekal. Tetapi walaupun kitab-kitab suci itu memberi kesaksian tentang aku, namun kamu tidak mau datang kepadaku untuk memperoleh hidup itu. Ada banyak orang sampai saat ini begitu tekun membaca Alkitab, begitu rajin mendengarkan khotbah, begitu baiknya membaca buku-buku teologi, supaya pengetahuannya bertambah, pengertiannya mendalam tentang kekristenan. Bahkan dia bisa memperdebatkan, mempertanyakan ayat demi ayat yang ada di dalam kitab suci. Tuhan menempelak orang-orang yang hanya berhenti di sana. Tuhan mengendaki kita datang kepadanya untuk mengenal Dia, karena di dalam Dialah kita beroleh hidup. Nah, banyak orang tidak memahami seperti itu. Tetapi bagaimana saya bisa datang kepada Tuhan? Bagaimana saya bisa menjumpai Tuhan dan bercakap-cakap, memiliki relasi pribadi? Itu semata-mata karena anugerah Allah atas hidup kita. Sebab kita tahu bahwa kita orang berdosa, upah dosa adalah maut, kita mengalami kematian rohani, dan tidak mungkin kita mencari Allah. Tidak mungkin kita memiliki hubungan dengan Allah, karena kita berdosa. Karena itu bagaimana saya bisa datang kepada Tuhan, sementara saya mati, saya tidak punya kemampuan lagi, saya tidak punya kebebasan untuk datang kepada Allah. Inilah sebabnya kita meyakini anugerah Tuhan Allah lah di dalam ketetapan faktum salutisnya yang dikerjakan oleh Roh Kudus yang memampukan kita datang kepada Tuhan Allah.
Roh Kudus yang mendorong, menuntun, membimbing, mengarahkan kita untuk bisa masuk dalam pengenalan akan Kristus. Nah, kalau kita sudah mengenal Dia secara pribadi, maka kita akan dibimbing untuk belajar firman Tuhan. Dari pembacaan kita tiap hari dari Alkitab, karena orang Kristen yang sejati pasti tekun berdoa, tekun baca Alkitab, tekun bersekutu dengan saudara seiman, tekun bersaksi dalam kehidupannya, dalam pekerjaannya, dalam rumahnya, dalam aktivitas sehari-hari, maka kita akan didorong untuk makin kenal Tuhan Yesus. Di dalam Alkitab ada hal-hal yang perlu kita pelajari. Di dalam seluruh pengajaran Alkitab paling tidak ada 3 hal yang penting kita mengenal Kristus. Yang pertama, mengenal Kristus Tuhan kita di dalam kekekalannya, di dalam naturnya yang ilahi. Yang kedua, mengenal Yesus Kristus di dalam naturnya yang ada dalam sejarah, yakni natur kemanusiaannya. Dan kita mengenal Yesus Kristus dalam kehadirannya, menyatakan karyanya sepanjang sejarah manusia sampai hari ini. Nah, ini menjadi pembukaan dari pengertian kita mengenal siapakah Yesus Kristus. Mari kita mulai menelusuri satu persatu bagian ini untuk kita semakin mengenal Yesus Kristus. Di dalam sejarah kekristenan, karena adanya isu-isu tentang siapa Yesus Kristus yang begitu membuat banyak orang tersesat dan disesatkan, maka perlu adanya satu keteguhan iman, ketetapan bersama, keputusan para rohaniawan gerejawi pada abad-abad sebelumnya. Kita tahu akhirnya kita belajar bahwa ada konsili gereja mengenai keberadaan natur dan pribadi Kristus. Konsili Nisea tahun 321, Konsili Konstantinopel tahun 381, dan Konsili Kalkedon tahun 451. Konsili-konsili tersebut untuk mengingatkan kembali, memproklamasikan pengertian dan pengenalan akan Kristus yang benar. Yang adalah memberikan kepada kita proklamasi iman kita. Hasil dari konsili tersebut menghasilkan pengakuan iman, terlebih khusus berkaitan dengan pribadi, natur, dan karya Yesus Kristus. Jadi konsili-konsili tersebut bukan membuat sebuah pengakuan iman berdasarkan kemampuan religiusitas mereka atau kemampuan akademis mereka pada masa itu atau fanatisme keagamaan mereka, tidak. Mereka membuat konsili dan menyatakan pengakuan iman berdasarkan pada pengajaran Alkitab, di mana Alkitab menjadi dasar, sumber, fondasi, arah dari seluruh pengakuan iman. Yang sekarang di setiap gereja memiliki pengakuan iman yang umumnya adalah pengakuan iman rasuli. Dan sentral dari pengakuan iman itu adalah pribadi, natur, karya Yesus Kristus. Mengapa demikian? Karena ini berkaitan dengan hidup kekalku, tanda kutip, nasib kekalku setelah aku mati, setelah aku meninggalkan dunia ini, saya akan menikmati hidup kekal. Dan hanya mungkin dapat dikaruniakan kepada kita di dalam dan melalui Yesus Kristus. Berdasarkan ajaran Alkitab, sentral dari seluruh pengajaran yang ada itu berkaitan dengan siapakah Yesus Kristus. Natur daripada Yesus Kristus menjadi penting untuk kita diskusikan dan pahami. Saya akan memberikan gambaran dari apa yang saya buat untuk kita mengerti mengenai natur dari pribadi Yesus Kristus. Kita tahu bahwa wawasan dunia Kristen kita itu berpusat kepada pengenalan kita akan Allah, Allah yang mewahyukan diri, baik secara umum dan secara khusus. Di mana kita tahu bahwa ada banyak orang yang memiliki wawasan dunianya sendiri, yaitu wawasan dunia yang berkaitan dengan keyakinan keberadaan dirinya Allah. Orang ateis ada yang praktis dan teoritis, tidak mengakui, tidak mau menerima, tidak mempercayai adanya Allah. Ada yang percaya tetapi salah konsep, salah pengertian, sehingga ibadah dan penyembahannya keliru, bukan kepada Allah yang sejati. Ada juga yang
ingin membuktikan keberadaan Allah, yaitu dengan cara dia mencoba mencari cara mengerti tentang dirinya Allah. Bagaimana dengan kekristenan? Secara logis maupun secara iman. Kita tahu bahwa Allah itu ada. Keberadaannya tidak dapat disangkal. Bukan hanya karena ada pembuktian, baik keberadaan alam, manusia, dan berbagai macam karya Tuhan Allah, tetapi memang pada dirinya Allah ada. Dan kita mengerti dan mengenal naturnya Allah. Yang transenden, yang imanen, yang mutlak, yang person. Ini naturnya Allah. Ia ada dengan segala naturnya yang sempurna, yang tidak berubah, yang kekal, yang indah, yang mulia, yang segala-galanya. Mutlak dalam segala hal. Pribadi yang menunjukkan bahwa Allah adalah pribadi yang memiliki kedaulatan yang bebas, pikiran, kehendak, afeksi, dan dia maha dalam segala hal, dan juga ia hadir di dalam setiap bagian sejarah bumi ini, sejarah manusia maupun sejarah pribadi lepas pribadi. Inilah keberadaan Allah yang kita sembah, yang kita kenal di dalam Alkitab. Dan kita juga sudah belajar mengenai atributnya, karakternya, di mana Allah adalah Allah yang menyatakan dirinya cukup pada dirinya, tidak berubah, kekal, satu kesatuan yang utuh. Allah adalah Allah yang roh adanya, intelektual, moral, dan berdaulat penuh. Keseluruhan atribut dan juga naturnya ada pada dirinya Allah. Allah hanya satu. Dan satu-satunya Allah yang menyatakan diri itu hanya ada di dalam pengenalan kita dari Alkitab. Karena Alkitab adalah satu-satunya firman Tuhan yang diwahyukan secara khusus yang ditulis oleh manusia sepanjang kurang lebih 1.500 tahun oleh 40 penulis. Di dalamnya kebenaran, pengenalan akan Allah, pengenalan akan ciptaan, dan pengenalan akan manusia. Terlebih khusus berpusat pada pribadi Yesus Kristus. Di dalam Alkitab kita mengenal nama-nama yang menggambarkan keberadaan Allah. Dan kita tahu akhirnya secara progresif kita mengetahui, mengenal, dan memiliki relasi dengan 3 pribadi yang esa ini. Bapa, Anak, Roh Kudus. Memang di dalam perjanjian lama tidak secara langsung dinyatakan ketiganya. Namun secara progresif telah dinyatakan di dalam perjanjian baru. Yang dinyatakan di sana bahwa ada 3 pribadi, Bapa, Anak, Roh Kudus. Nama-nama yang ditampilkan di sana menggambarkan bahwa ketiganya memiliki ketetapan. Ketetapan dalam penciptaan, dalam providensia, dan di dalam menebus. Khusus untuk menebus, ada faktum salutis yang berkaitan dengan umat pilihannya dan anak Allah yang tunggal yang menebus umatnya dari fakta dosa dan kematian. Ini ada di dalam kekekalan. Dengan demikian, kita tahu bahwa anak Allah yang tunggal, yakni Yesus Kristus, setara, sehakikat, memiliki natur Allah yang sama dengan Bapa dan Roh Kudus, memiliki natur Allah dan atribut Allah yang sama dengan Bapa dan Roh Kudus. Kita tidak bisa memisahkan, kita tidak bisa memberikan pengertian yang seperti yang diajarkan oleh manusia atau keagamaan lain. Bahwa Yesus sepenuhnya adalah Allah. Di dalam Injil Matius dan Injil Markus serta Injil Lukas dijelaskan keberadaan keanakan dari Yesus Kristus. Misalnya saja di dalam Injil Matius pasal 3 ayat 17. Dijelaskan di sana, lalu terdengarlah suara dari surga yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Di dalam Injil Markus misalnya dijelaskan di sana mengenai siapakah Yesus Kristus. Inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus, anak Allah. Di dalam Injil Lukas juga dijelaskan bagaimana kita mengerti tentang siapakah Yesus Kristus yang menyatakan dirinya di dalam sejarah manusia. Khusus di dalam Injil Yohanes dituliskan di sini
Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai dengan ayat 5. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah, dan segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Bahkan di dalam perjanjian lama dinyatakan keberadaannya. Di dalam Kejadian pasal 1 dikatakan, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menyelimuti samudra raya, dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Berfirmanlah Allah, Amar Elohim. Firman, yang sama artinya dengan logos di dalam Yohanes 1 ayat 1. Firman itu ada bersama-sama dengan Allah, menciptakan, memelihara, dan melalui firman kita beroleh penebusan. Di dalam Kejadian pasal 3, dituliskan di dalam ayat 8, ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu, pada waktu hari sejuk bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohonan dalam taman. Adam dan Hawa sadar betul akan kehadiran Tuhan. Dia tahu siapa Tuhan, dia melihat dan menyaksikan sendiri, mendengar langkah Tuhan. Siapa yang pernah mendengar, mengetahui kehadiran Tuhan? Kalau kita bandingkan dengan Injil Yohanes pasal 1 ayat 18, tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Bahkan kita melihat dan menyaksikan kehadiran dari anak tunggal Allah ini di dalam sejarah manusia sebelum dia inkarnasi menjadi manusia. Di dalam peristiwa-peristiwa perjumpaan Allah dengan Abraham. Misalnya ketika Abraham hendak menyaksikan apa yang terjadi di kota Sodom dan Gomora, maka kita lihat bahwa Allah menyatakan dirinya dalam bentuk malaikat. Dan kita tahu bahwa peristiwa itu adalah peristiwa yang sungguh-sungguh nyata di dalam sejarah orang Israel, sejarah umat Tuhan. Demikian juga ketika Joshua hendak masuk ke tanah Kanaan dan berjumpa dengan panglima bala tentara surga. Di mana di dalam Joshua pasal 5, ia menyatakan bahwa dialah yang memimpin dan yang memberikan kemenangan. Dan ia memberikan satu komitmen pernyataan di dalam Joshua pasal 5. Dikatakan demikian. Dan panglima bala tentara Tuhan itu berkata kepada Joshua, tanggalkanlah kasutmu dari kakimu, sebab tempat engkau berdiri itu kudus. Dan Joshua pun melakukannya dengan kekuatan yang dari Tuhan. Dia berjumpa dengan Tuhan karena Tuhan hadir. Siapakah yang hadir di dalam sejarah manusia sebelum inkarnasinya Yesus Kristus yang menjumpai manusia? Dialah Tuhan Yesus Kristus. Kembali kepada apa yang diajarkan dalam Alkitab. Bahwa di dalam Alkitab kita mengenal nama-nama Allah. Mengenal dalam perjanjian lama Elohim, Allah yang maha tinggi. Yahweh, Allah yang transenden dan imanen yang berjanji kepada manusia. Adonai, Allah yang menyelamatkan. Dan dalam perjanjian baru kita belajar mengenal dalam bahasa Yunani, Allah adalah Theos, mengenal Logos, dan mengenal Neuma. Ketiganya yang Esa secara progresif dijelaskan. Terlebih khusus mengenal dirinya anak Allah yang tunggal Yesus Kristus. Di dalam alam semesta ini kita belajar mengetahui adanya Allah. Sehingga kita belajar banyak hal tentang keberadaan alam, asal-usulnya, dan bagaimana kita bisa mengetahui adanya Allah. Dan di dalam Alkitab berdasarkan pencerahan dari Roh Kudus, di mana Alkitab adalah kitab suci yang diinspirasikan oleh Roh Kudus, yang menggambarkan kepada kita pengenalan akan siapa Yesus Kristus. Terlebih khusus kalau kita baca di dalam surat Paulus kepada Timotius. Di dalam 2 Timotius, pasal yang ketiga, dituliskan pernyataan yang penting untuk kita ketahui. Segala tulisan diilhamkan Allah bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dan segala tulisan itu di dalam konteks 2 Timotius 3 ayat 16 memberikan kepada kita gambaran, khususnya rujukan di ayat 15, ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Yesus Kristus.
Itu sebabnya pengenalan kita akan Kristus hanya mungkin dan hanya satu jalan, melalui cara membaca dan mengerti tentang kebenaran dalam Alkitab. Jadi Alkitab itu memberikan arah, memberikan tuntunan, memberikan bimbingan untuk kita mengenal Yesus Kristus yang inkarnasi menjadi manusia. Allah yang kekal, anaknya yang setara dengan Bapa dan Roh Kudus, inkarnasi menjadi manusia. Kita dapat menikmati dan mengalami kebenaran karena kita makhluk berpikir. Tetapi kita terbatas. Ketika kita menyelidiki kebenaran di alam, kita terbatas. Ketika kita menyelidiki kebenaran di dalam Alkitab, kita terbatas. Ketika ingin belajar mengenal siapa Yesus Kristus, kita terbatas. Hanya mungkin kita bisa mengenal kebenaran di alam, kebenaran di Alkitab, kebenaran pada diri Yesus Kristus dengan pekerjaan Roh Kudus. Roh Kuduslah yang membawa kita mengerti kebenaran tersebut dan mengoptimalkan fungsi rasio kita sehingga akal budi kita, kehendak kita, afeksi kita betul-betul dapat mengerti tentang kebenaran itu sendiri. Saya akan melanjutkan bagian ini khusus dalam konteks mengenal Yesus Kristus, naturnya yang ilahi dan naturnya yang manusiawi. Satu persatu akan diperjelaskan pada bagian berikut. Di dalam formulasi teologis, kita tahu bahwa nama Allah, Elohim, Yahweh, Adonai, 3 pribadi Bapa, Anak, Roh Kudus. Dan di dalam ketiganya, atau ada pada ketiganya, naturnya dan atributnya. Ketiganya yang esa ini memiliki ketetapan yang sama dan sudah menetapkan penciptaan, pemeliharaan, dan penebusan. Dan ketiganya berkarya untuk melaksanakan ketetapannya. Menerapkan semuanya, karyanya itu, dengan prinsip economic order di dalam propertiesnya masing-masing. Kalimat yang saya bacakan ini merupakan kalimat yang penting untuk kita ingat, kita pahami, kita bisa dalami satu persatu. Bapa menciptakan segala sesuatu dari tidak ada menjadi ada, memprovidensia, memelihara, menjaga, menopang, memerintah, menuntun, membimbing, mengarahkan, menyatakan kebaikannya, dan menebus umat pilihan, menebus ciptaan, menebus segala yang dia kendaki melalui firman di dalam Roh Kudus. Ada urutan di dalam karya Allah Trinitas, Bapa, Anak, Roh Kudus. Bapa, firman, Roh Kudus. Ketiganya berkarya, mencipta, memprovidensia, menebus. Ketika itu dilaksanakan, Bapa mencipta melalui firman di dalam Roh Kudus. Bapa memelihara, menjaga, menopang, memerintah melalui firman di dalam Roh Kudus. Bapa menebus, mengutus anaknya yang tunggal untuk menjadi manusia, menjadikan manusia umat pilihannya itu menerima keselamatan di dalam Roh Kudus. Ketiganya berkarya untuk menerapkan, mengaplikasikan apa yang sudah ditetapkan di dalam kekekalan. Satu-satunya pribadi yang inkarnasi untuk melaksanakan penebusan, melaksanakan kehendak Bapa adalah firman, Sang Logos, Anak Allah yang tunggal. Di dalam wawasan dunia Kristen, kita mengenal creation, fall, redemption, dan consummation. Di dalam 4 titik sejarah dunia, alam, dan manusia ini, kita tahu di sana Bapa, firman, dan Roh Kudus berkarya. Mencipta, dan bahkan ketika ada kejatuhan, Tuhan tetap menjaga, memelihara ciptaannya, bumi ini milik kepunyaannya. Tuhan tidak meninggalkan karya ciptaannya. Membimbing, mengarahkan supaya manusia mengenal penebusan di dalam Kristus. Dan ini adalah sejarah manusia sampai nanti kedatangannya kedua kali. Nah, ini adalah bagian dari formulasi teologis. Siapakah Yesus Kristus? Dia adalah Anak Allah yang tunggal, yang inkarnasi. Lebih jauh lagi kita akan membahas dari ayat-ayat Alkitab yang sudah kita baca dan pelajari. Dari ayat-ayat tersebut, kita belajar bahwa Yesus Kristus adalah firman, logos, yang disebut juga theos, setara dengan Allah yang adalah theos. Theosnya tidak dua, penjelasan penegasannya, theos hanya ada satu, natur keilahiannya. Jadi Allah, oknum pertama, dipanggil Bapa,
Anak Allah, oknum kedua dipanggil anak Bapa yang tunggal. Keberadaan Bapa di dalam kekekalan sebelum segala sesuatu ada adalah keberadaan pada dirinya. Keberadaan anak pun demikian. Jadi relasi Bapa dan anak ini ada di dalam kekekalan. Dan ini dinyatakannya, dituliskan oleh Rasul Yohanes dalam Injil Yohanes 1 ayat 1 sampai 5. Di dalam ayat-ayat berikutnya kita belajar ada paling tidak 4 hal yang perlu kita tekankan. Ditambah lagi pengertian berkaitan dengan siapakah dia. Dia adalah pribadi kedua, mediator penciptaan, sekaligus nanti menjadi mediator menopang segala yang kita, mediator menebus. Dan kaitannya dengan ketetapan penciptaan, pemeliharaan, dan penebusan. Ini pribadi daripada anak Allah. Karena itu tanggung jawab kita atau pengertian kita tentang pribadi Yesus Kristus harus utuh. Kita tidak boleh sembarangan menyebut, memanggil, dan berbicara nama Yesus Kristus. Karena kita tahu banyak orang yang sembarangan menyebut nama Yesus Kristus, menuliskannya sembarangan, tidak dengan huruf yang besar, bahkan meremehkan nama Yesus Kristus. Kita harus menghormati dan menyembah Yesus Kristus yang setara dengan Bapa. Menyembah Bapa di dalam dan melalui Yesus Kristus. Itu sebabnya kalau kita berdoa, doa kita kepada Allah adalah wajar dan seharusnya kita berdoa dan menutupnya di dalam nama Yesus Kristus. Karena dia mediator. Mediator bukan hanya di dalam penciptaan, providensia, dan penebusan, juga mediator dalam hubungan kita pribadi dengan Allah. Mediator ini penting, konsep mediator, pengantara satu-satunya. Tidak ada pengantara lain. Manusia tidak bisa menjadi pengantara. Nabi tidak bisa menjadi pengantara. Orang suci tidak bisa menjadi pengantara. Yang bisa menjadi pengantara antara manusia dengan Allah hanya Allah sendiri. Siapakah di antara ketiga pribadi yang telah ditetapkan menjadi pengantara? Hanya satu, yaitu Yesus Kristus. Itulah sebabnya kalau kita beribadah, kita memuji Tuhan, kita berdoa, kita menyaksikan segala sesuatunya melalui perantara kita. Satu-satunya, Yesus Kristus. Di luar Yesus Kristus bukanlah pengantara yang benar. Bukanlah pengantara sejati yang ditunjuk oleh Tuhan Allah. Ini hal penting di dalam mengenal siapa Yesus Kristus. Di dalam sejarah, lagi-lagi kita belajar mengenal pengertian ini dalam konstruksi wawasan dunia Kristen kita. Ada penciptaan, ada kejatuhan, ada penebusan, dan ada konsumasi atau penggenapannya. Dan seluruhnya ditulis di dalam ajaran Alkitab. Bapa, Anak, Roh Kudus mencipta. Bapa, Anak, Roh Kudus tetap memelihara manusia yang sudah berdosa. Sebagian dihukum, sebagian diberi kesempatan, sebagian menerima panggilan. Itu berdasarkan ketentuan dari Allah. Lalu kita tahu juga anaknya yang tunggal inkarnasi menjadi manusia. Kita lanjutkan pengertian ini di dalam penjelasan berikutnya. Di dalam Ibrani pasal 1 ayat 1 sampai 4 disampaikan berita firman demikian, setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dalam berbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantara nabi-nabi, maka pada zaman akhir ini ia telah berbicara kepada kita dengan perantaran anaknya yang tunggal, yang telah ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh dia Allah telah menjadikan alam semesta. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah, dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Dan setelah ia selesai mengadakan penyucian dosa, ia duduk di sebelah kanan yang maha besar, di tempat yang tinggi, jauh lebih tinggi daripada malaikat-malaikat, sama seperti nama yang dikaruniakan kepadanya, jauh lebih indah daripada nama mereka. Mari kita telusuri isi daripada ayat-ayat tersebut. Allah Bapa, anaknya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, telah ditetapkan anaknya ini sebagai yang berhak menerima yang ada. Itulah sebabnya segala lutut akan bertelut, segala lidah akan mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, Raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala yang dipertuhan. Oleh dia, Allah menjadikan alam semesta, mediator penciptaan. Dia adalah cahaya kemuliaan Allah, dirinya adalah kemuliaan Allah. Menggambarkan naturnya, menggambarkan atributnya, menggambarkan keberadaan yang setara dengan Bapa. Gambar wujud Allah, dia adalah yang orisinil, satu-satunya. Bukan ciptaan, tetapi dia adalah juga pencipta. Bukan co-creator, tetapi dia adalah creator itu sendiri. Yang menopang, menjaga, memelihara, karena dia adalah pencipta dan pemelihara hidup manusia. Lalu kemudian kita lihat dasar-dasar ayat Alkitabnya. Penjelasan pengertian mengenai keberadaannya adalah anaknya yang tunggal, yang dinyatakannya di dalam Alkitab. Dan Allah Bapa sudah berbicara kepada kita manusia melalui para nabi, Musa, Elia, Yesaya, Yeremia, Yeskel, Habakuk, dan seterusnya. Lalu di dalam sejarah kita lihat, di dalam konteks wawasan dunia Kristen, kita melihat adanya penciptaan.
kejatuhan, penebusan, dan juga karya Kristus bagi kita. Di dalamnya kita belajar mengenai apa yang disebut kesempurnaan yang datangnya dari Tuhan. Di dalam konteks inilah kita belajar mengenal karya Roh Kudus yang menerapkan semua karya yang akan dan sudah dan sedang dikerjakan oleh anaknya yang tunggal Yesus Kristus Tuhan kita. Dan melalui karya Roh Kudus ini, di dalamnya kita belajar bahwa anaknya Bapa di surga itu inkarnasi. Inkarnasi berdasarkan pada karya Roh Kudus. Dari titik inkarnasi inilah ditambahkan pada pribadi anak tunggal Bapa, natur kemanusiaan. Bertubuh, berpikiran, berkehendak, berafeksi, punya darah, hidup, menyatakan keberadaannya sepanjang sejarah hidupnya, ada di bumi ini, ia menyatakannya karena datang dari Allah dalam natur kemanusiaannya. Terjadi konsepsi di rahim Maria bersifat supranatural. Dan Maria mengandung dari Roh Kudus. Seperti yang pernah dinubuatkan Tuhan di Taman Eden kepada Adam dan Hawa yang didengar juga oleh ular. Di mana jelas sekali bahwa keturunan perempuan itu akan melahirkan satu keturunan yang tunggal, yang menemukan kepala ular. Dilahirkan, hidup sebagai manusia, hidup selama kurang lebih 33,5 tahun, mati di atas kayu salib, menyerahkan dirinya bagi kurban persembahan untuk menebus kita yang berdosa umatnya, dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, dibangkitkan, dan naik ke surga, dan akan datang kembali pada hari yang zaman akhir, dan dia akan menghakimi dan menghukum orang yang berdosa. Di dalam kehidupannya sebagai manusia, dia suci, kudus. Memang ada dua kemungkinan, ada yang mengatakan mungkinkah kemanusiaan Yesus berdosa? Ada yang mengatakan mungkin. Ada yang mengatakan tidak mungkin, karena dia berada di dalam hidup yang kudus. Faktanya, memang dia tidak pernah berdosa. Faktanya, dia mengadakan paling tidak 33 kali mujizat. Faktanya, ia membangkitkan 3 orang mati. Lazarus, anak muda dari kota Nain, dan juga anak dari seorang perwira Romawi. Ketiganya dibangkitkan dari kuburan, dibangkitkan di tengah jalan, dibangkitkan di rumah. Anak dari perwira itu dibangkitkan di rumah. Anak muda itu dibangkitkan di jalan menuju ke pemakaman. Lazarus dibangkitkan dari kuburan yang sudah dikuburnya dia selama kurang lebih 4 hari. Tuhan menyatakan kuasanya. Jadi jelas dari sini bahwa Tuhan Yesus, anak Allah yang tunggal, sekalipun ia inkarnasi, natur kemanusiaan ditambahkan padanya, tidak pernah bercampur natur ilahinya, tidak pernah berpisah natur ilahinya dengan natur kemanusiaannya, ada pada satu pribadi. Pribadi Yesus Kristus anak Allah ini merasakan kesulitan, penderitaan, aniaya, bahkan merasakan kematian. Dia bangkit, menyatakan kemenangan. Selama hidupnya, dia mengajar, membimbing, memberikan arahan. Melayani dengan sungguh-sungguh. Inilah kemanusiaan Yesus, sekaligus saat yang sama kita melihat begitu nyata keilahiannya. Kalau nabi-nabi perjanjian lama, bahkan Rasul Petrus dan Rasul Paulus membangkitkan orang mati, wajib memberikan penekanan. Demi nama Tuhan, demi nama Tuhan Yesus Kristus, bangkitlah orang mati itu. Tapi Tuhan Yesus langsung mengatakan, Lazarus bangkit. Hai anak muda dari kota Nain, bangkit. Hai anak perempuan dari perwira itu, bangkit. Tuhan menyatakan kuasanya, menghentikan guru gelombang di danau, mengutuk pohon ara sehingga kering, bahkan menyembuhkan banyak orang sakit, menyembuhkan sakit-sakit yang tidak bisa dimungkinkan manusia pada saat itu menyembuhkannya. Itu karena dia pada dirinya bernatur ilahi dan bernatur manusia. Dia lapar, dia bertumbuh, dia sakit dalam penderitaannya, dia berdarah, tetapi dia tetap adalah pribadi yang suci, yang kudus, yang mulia. Di dalam setiap pelayanannya selalu menggambarkan 3 hal, kenabiannya, keimamannya, dan kerajaannya. Dan dia menyatakan bagaimana dia mengajar seperti nabi, bahkan melampaui nabi, dia melampaui Nabi Musa, melampaui para nabi yang lain. Dia adalah imam yang menyerahkan dirinya sebagai korban, berbeda dengan imam-imam yang lain yang ada di dalam suku Lewi. Dia adalah raja yang adil dan sejahtera, berbeda dengan raja-raja yang pada zaman Israel dan raja-raja zaman sekarang. Dia adalah raja yang menyatakan keadilan dan kesejahteraan. Inilah keberadaan, naturnya, keberadaan
karyanya dari pribadi Yesus Kristus. Dia menyatakan juga bahwa dia adalah ego emi, Yahweh, yang setara dengan Bapa. Dia berbicara dan menyampaikan firman. Dia adalah roti hidup, terang dunia, pintu, gembala yang baik, kebangkitan dan hidup, jalan, kebenaran dan hidup, pokok anggur yang benar. Dia ada sebagaimana adanya. Dia menyatakan dirinya setara dengan Allah. Dia adalah Allah yang mewakili, yang menyatakan keberadaan dari Allah itu sendiri. Di dalam mengenal pribadi Kristus yang seperti ini, kita seharusnya penuh hormat, penuh rasa syukur, sekaligus penuh rasa kagum. Hati yang takut akan Tuhan. Itu sebabnya jangan sembarangan menyebut nama Tuhan dengan mulut kita. Pikirkan dan renungkan bagian ini. Kita tahu di dalam karya penebusannya dia sudah menyelesaikan dosa kita satu kali untuk selamanya. Dan dia di surga duduk untuk menyelesaikan semua karya penebusannya. Mengutus Roh Kudus untuk memberikan arahan kepada kita, membimbing kita. Di surga dia bersafaat untuk kita, membela kita. Di surga dia menyatakan kerajaannya. Di surga dia memberikan firman melalui Roh Kudus dan ajaran Alkitab. Dan ini adalah prinsip-prinsip dasar mengenal siapa Yesus Kristus. Dari pengertian yang sudah saya jelaskan panjang, lebar, mendalam, mengenal siapa Yesus Kristus ini, kita akhirnya tahu dan mengerti bahwa apa yang dijelaskan oleh para tokoh di dalam kekristenan, khususnya pada konsili-konsili yang ada, itu mendorong kita makin mengerti siapakah Yesus Kristus itu. Yesus Kristus adalah Tuhan, adalah juru selamat penebus kita. Tuhan Yesus bukan menjadi Allah, tapi dia adalah Allah. Allah yang menjadi manusia. Dia penebus satu-satunya, pengantara satu-satunya, tidak ada yang lain yang memberikan kepada kita pengertian akan hal tersebut. Itu sebabnya saya ingin memberikan kepada Anda pengertian ini, supaya kita masing-masing memiliki kedekatan kita dengan Tuhan Allah. Keberadaan pribadi Yesus Kristus anak Allah yang tunggal. Kealahannya, natur, atribut, dan karyanya Sang Logos. Yang sudah dijelaskan, dituliskan di dalam ayat-ayat Alkitab. Kemanusiaannya, natur, atribut, dan karyanya. Sebagai keturunan Daud, dan dia menyatakan dirinya. Dan ketiganya, nyata di dalam hal ini, anak Allah dan juga manusia. Natur, atribut, karyanya tak terpisah, tidak bercampur, ada perbedaan. Ini prinsip yang mendasar tentang keberadaan daripada Yesus Kristus Tuhan kita. Ada yang menolak keilahian Kristus, ada yang menolak kemanusiaan Kristus, tapi kita yakin dan kita sungguh-sungguh percaya, dua natur ini ada pada pribadi Yesus Kristus. Yang menolak ataupun yang menerima, salah satunya itu sesat dan menyesatkan. Kita percaya keberadaannya, naturnya, atributnya, karyanya, yang ilahi dan yang manusiawi. Tidak terpisah, tidak bercampur, tetapi keduanya ada perbedaan. Sampai di sini dulu apa yang saya mau sampaikan mengenai bagian dasar awal daripada pengenalan kita akan Kristus. Pada peristiwa inkarnasi, pada peristiwa kematian di atas kayu salib, pada peristiwa kebangkitannya, dan pada peristiwa kenaikannya, bahkan sampai sekarang di sebelah kanan Allah Bapa, kedua natur itu tidak terpisahkan. Juga tidak berada di dalam perubahan. Jadi tidak ada istilah naturnya yang manusiawi menjadi ilahi, atau yang natur ilahinya menjadi manusia. Memang ada yang disebut dengan komunikasi idiom. Jadi saling berinteraksi antar natur itu, tetapi tidak bercampur. Tidak terpisahkan. Ada pada pribadi itu. Itu sebabnya pada waktu inkarnasi anak Allah itu menjadi manusia, dia pada dirinya, pribadinya, merasakan dan mengalami proses alamiah kemanusiaannya. Merasakan dan mengalami ini bukan berarti natur keilahiannya hilang, non-aktif, tidak berkarya, tidak. Ingat betul bahwa dia pada saat yang sama juga menopang semesta alam. Saat yang sama memelihara seluruh karya ciptaan. Bahkan saat yang sama ketika dia juga di dalam kandungan, dalam pengertian natur kemanusiaannya di dalam kandungan Maria, Yesus Kristus, anak Allah yang tunggal, juga
menjaga, memelihara Maria sehingga bisa mengalami satu pertumbuhan natur kemanusiaannya itu normal, baik, sempurna. Demikian juga di dalam pelayanannya. Ketika ia melayani dan mengajarkan, bahkan pada saat kematiannya, ia menyerahkan nyawanya kepada Bapa. Eloi, Eloi, lama sabachthani. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Ini memang merupakan teriakan yang misterius, yang mistis, yang sulit kita bisa mengerti secara logika kita. Bagaimana mungkin Bapa, Anak, Roh Kudus berpisah? Atas dasar apa? Tapi kita juga harus tahu pada saat yang sama, natur kemanusiaannya dirasakan, dialami, dan ada pada pribadi Yesus Kristus. Teriakan itu, pernyataan itu menggambarkan bagaimana relasi antara anak dengan Bapa, dengan Roh Kudus. Eloi, Eloi, lama sabachthani. Pribadinya mengalami pada dirinya kematian. Naturnya mati, natur manusianya. Apakah natur daripada ilahinya mati? Ada keterpisahan. Mengatakan, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Ini sangat tidak mudah di dalam. Dan saat dia bangkit, Yesus Kristus, pribadi anak Allah itu, membangkitkan natur kemanusiaannya. Tubuhnya, tubuh mulia, menjadi tubuh yang disebut tubuh kebangkitan. Tubuh mulia. 3 hari tidak mengalami lagi pembusukan, tetapi langsung mengalami satu perubahan. Tubuh yang mulia, tubuh kebangkitan. Sehingga waktu kenaikan, tubuh mulia pun ikut naik. Ikut berada di dalam kekekalan. Sehingga disebut ia duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Yang duduk itu pribadi anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus. Yang pada pribadi itu ada natur ilahi dan natur manusia yang sudah mati, bangkit, menyatakan kemuliaannya. Nanti pada saat dia datang kedua kali, pribadi itu tetap memiliki natur yang ilahi yang tidak berubah tentunya dari awal, dari kekal sampai kekal, dan natur dari kemanusiaannya. Sehingga seperti yang dikatakan malaikat itu kepada murid-muridnya, sama seperti engkau melihat dia naik, maka engkau juga akan melihat dia turun kembali untuk menghakimi orang berdosa, menghukumnya, dan menyempurnakan keselamatan bagi umatnya. Jadi, di dalam konteks pemahaman pengertian ini, kita yakini bahwa kita menyembah pribadi Yesus Kristus anak tunggal Allah yang memiliki dua natur. Dua natur sejak kapan? Sejak inkarnasi. Sifatnya bersifat kekekalan. Kekekalan pada dirinya, natur ilahi yang ada padanya, dan natur kemanusiaan yang bersifat kekal. Ini menjadi contoh, menjadi pemikiran yang mendasar ketika kita nanti juga menerima tubuh mulia, dan kita bersifat kekal tubuh mulianya, dan bersifat kekal kesatuan kita dengan roh kita. Sehingga kita memiliki tubuh yang mulia nantinya di langit dan bumi yang baru, tidak mengalami kematian lagi. Nah, ini hal-hal yang prinsip yang perlu kita kaitkan antara naturnya dan karyanya sampai kedatangannya yang kedua kali. Seorang ateis bisa percaya karena anugerah Tuhan. Bisa jadi penjelasan, pemikiran, pengertian yang disampaikan oleh orang Kristen lain, kesaksian hidupnya memberikan kepada dia pintu masuk untuk mengerti anugerah Tuhan. Tuhan bisa memakai siapa saja untuk menuntun, mendorong orang-orang ateis yang sebenarnya mereka umat pilihan, yang sementara berada di dalam kelompok ateis. Orang-orang seperti itu tentunya kita tidak tahu siapa. Tetapi tugas kita adalah memberitakan Injil, mengabarkan kabar baik dari Yesus Kristus, anak Allah yang tunggal, yang inkarnasi untuk menebus umat pilihannya. Dan kita berusaha berjuang untuk memproklamasikan dan mengajarkannya. Mungkin saja cara kita dan pendekatan kita bisa beraneka ragam. Tetapi kita yakin, 1 kali, 2 kali kita menyampaikan kebenaran itu, bisa jadi orang pilihan Tuhan yang sementara ada di kelompok ateis kembali kepada Tuhan. Seperti penjahat di sebelah Tuhan Yesus yang pada saat disalibkan. Ada waktu atau momen di mana dia akhirnya diberikan kesadaran oleh Roh Kudus. Dan momen terakhir dari hidupnya, dia akhirnya mengakui bahwa Yesus adalah Raja. Bahkan dia memohon, jikalau Tuhan datang kembali, dia mau diingat dan berada di dalam apa yang Tuhan sudah janjikan. Pada saat itu Tuhan mengatakan, pada hari ini juga engkau bersamaku. Kata bersamaku itu memiliki sebuah pengertian yang mendalam. Tuhan yang menentukan siapa yang bersamanya di dalam Firdaus.
Tuhan yang menarik orang kembali kepadanya. Kita hanya sarana alat hamba pelayan untuk menyaksikannya. Kita tidak bisa mengubah hati manusia untuk datang kepadanya. Kita tidak mampu untuk menarik orang percaya kepada Kristus. Sekalipun kemampuan berpikir kita, kemampuan akademis kita, bahkan kesaksian hidup kita yang begitu elegan, begitu baik, tidak bisa mengubah hati orang. Yang mengubah hati orang hanya Tuhan. Namun, di pihak lain, secara paradoks, kita diperintahkan Tuhan untuk menjadi saksi Kristus yang baik, yang benar, yang suci. Kalau kita bisa menyaksikan itu di sekitar hidup kita, jangan-jangan orang ateis itu pun sedang menunggu di pintu hatinya. Siapakah yang mau datang memberitahukan kabar baik ini? Betapa indahnya langkah-langkah kaki orang percaya yang memberitakan kabar baik. Tuhan menyertai kita, menolong kita untuk menjelaskan siapa Yesus Kristus. Ketika kita menjelaskan tentang siapa Yesus Kristus, hanya pakai ayat-ayat dalam Alkitab. Tidak perlu menggunakan ayat-ayat dari kitab suci atau kepercayaan agama manapun. Karena itu bukan firman Tuhan. Hanya Alkitab firman Tuhan. Kita bisa berusaha belajar banyak hal dari pemikiran mereka, tapi tidak mungkin itu setara dengan Alkitab. Karena Alkitab diinspirasikan oleh Roh Kudus. Memang kelihatannya fanatis. Kelihatannya ini sangat sektarian. Tidak demikian. Yang benar adalah benar, yang salah adalah salah. Kalau tahu kita hal yang benar, mari bagikan. Kalau tahu itu tidak benar, mari kita berhenti untuk membagikannya. Nah, ini prinsip dasar supaya banyak orang yang mengaku ateis praktiskah, ateis dogmatiskah, ateis teoritiskah, di antara mereka bisa jadi mereka adalah orang-orang pilihan Tuhan. Kita tidak bisa menghakimi, tidak bisa menghukum, bahkan tidak bisa mengambil satu tindakan keputusan tentang nasib kekekalannya. Kita hanya menegur, kalau orang ini berbuat dosa, memberikan teguran, kalau orang ini berbuat jahat, kalau mereka berbuat tidak baik, tentu ada hukum yang berlaku di dalam sebuah negara atau dalam sebuah komunitas. Kita bukan saja berlaku adil, tetapi juga kita memberikan solusi. Kita bisa tahu bahwa kita itu adalah orang percaya, tentunya ada paling tidak 3 hal. Yang pertama adalah kesaksian di dalam hati kita, bahwa kita adalah orang percaya. Dengan mulut mengaku, dengan hati percaya. Yang kedua, berdasarkan firman Tuhan. Firman Tuhan yang kita baca, kita yakin bahwa itu nyata. Misalnya di dalam 1 Yohanes, pasal yang ke-5. Dituliskan di sana satu pernyataan iman untuk kita. Di ayat 12 sampai dengan ayat yang ke-13. Barang siapa memiliki anak, ia memiliki hidup. Barang siapa tidak memiliki anak, ia tidak memiliki hidup. Semuanya itu kutuliskan kepada kamu, supaya kamu yang percaya kepada nama anak Allah tahu bahwa kamu memiliki hidup yang kekal. Ayat-ayat Alkitab, seluruh ajaran Alkitab diberikan kepada kita supaya kita tahu bahwa kita memiliki hidup kekal. Tentulah kita meyakini ini karena Roh Kudus yang memberikan pertolongan. Roh Kudus yang menggerakkan hati kita. Ketiga adalah buah Roh Kudus. Karakter kita makin hari makin serupa dengan Kristus. Buah Roh Kudus, buah penginjilan, buah kasih, buah iman, itu akan nyata dari hidup kita. Lalu orang lain melihat, menyaksikan, benar, orang ini orang Kristen, orang ini pengikut Kristus, orang ini sungguh percaya. Mengapa? Dari buahnya kamu tahu siapa dirinya. Berbuah karakter, berbuah iman, berbuah penginjilan, berbuah kasih. 4 jenis buah ini ada pada diri orang yang sudah percaya, secara perlahan dia akan nyatakan, saya mengenal Kristus. Lagi-lagi kembali kepada apa yang dijelaskan di awal, mengenal Kristus, anaknya yang tunggal, memberikan gambaran kepada kita bahwa kita memiliki hidup yang kekal. Pengertian ini bukan hanya masuk kepada perasaan saja, atau kehendak kita, tetapi juga berada di dalam pikiran kita. Jadi keseluruhan keutuhan hidup kita, kita meyakini dengan sungguh-sungguh. Bukan karena fasih kita atau kemampuan kita yang hebat. Karena ada banyak orang Kristen yang sangat sederhana, tapi hidupnya ada dalam kekekalan. Ada orang Kristen yang sangat luar biasa piawainya di dalam menjelaskan firman Tuhan. Dan hidupnya ada di dalam kekekalan. Baik orang yang sangat sederhana maupun yang sangat akademis, keduanya ada di dalam pengenalan akan Kristus karena anugerah Allah. Jadi bukan
Betapa banyaknya yang kita tahu, betapa rindunya kita mengenal Tuhan. Tetapi harus diingat, makin kita kenal Tuhan, makin punya satu keinginan, makin banyak belajar, makin banyak taat. Itu yang dapat memberikan dorongan kepada kita mengenal Kristus. Dan detail sekali, dia setara dengan Bapa dan Roh Kudus. Roh adanya, pribadi yang setara. Berarti dia adalah pribadi yang memiliki pikiran, kehendak, afeksi. Bahkan dalam Alkitab sebelum inkarnasi, dia pernah hadir di dalam sejarah manusia. Berjumpa dengan Adam, berjumpa dengan Abraham, berjumpa dengan Musa, berjumpa dengan Yosua, berjumpa dengan Daniel dalam penglihatan, dan akhirnya pada waktunya, tepat seperti yang Tuhan kehendaki, di dalam sejarah manusia berinkarnasi. Pribadinya setara dengan Bapa, Anak, Roh Kudus. Pribadinya setara dengan Bapa dan Roh Kudus. Jadi tidak ada perbedaan. Namun ketika dia inkarnasi, pribadinya ditambahkan natur kemanusiaannya. Natur kemanusiaan ditambahkan, tidak menghilangkan, mengurangi, menonaktifkan natur keilahiannya. Sehingga kita bisa makin mantap mengenal Kristus. Itu sebabnya kalau kita berbicara dan berdoa dan berkata-kata dan menuliskan nama Yesus Kristus, tidak boleh sembarangan. Ingat hukum yang ketiga, jangan menyebut nama Tuhan dengan sembarangan. Nah, ini penting untuk kita yakini dan mantapkan di dalam hati kita.